Seven beliefs of money atau 7 belief tentang uang. Ya, pastinya Anda juga punya satu belief tentang uang untuk Anda sendiri. Silakan Anda tuliskan di komen 7 belief ataupun belief apa ya yang Anda yakini tentang uang Anda gitu kan. Boleh 7, boleh lebih, terserah Anda. Silakan Anda tuliskan di komen. Apa sih belief Anda, keyakinan Anda tentang uang? Uang adalah titik-titik-titik. Uang adalah titik-titik buat Anda sendiri ya. Yang perlu Anda ingat adalah Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan Anda. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan Anda, tetapi untuk bisa mencukupkan gaya hidup Anda, nah itu yang sulit. Karena gaya hidup itu nggak pernah akan cukup, ya. Jadi pastinya kalau untuk kebutuhan pastinya cukup. Dan pasti setiap kita bukan hanya ingin cukup, kita pengenkan adanya mungkin sedikit lebih. Atau mungkin ya sedikit bisa kita berbagi kepada saudara kita, atau kita bisa berdonasi dan sebagainya. Nah bagi Anda yang merasa sudah diberkati, diberikan anugerah dan berkat dari Tuhan, ya tentunya Anda bisa berbagi dengan orang-orang yang masih bisa membutuhkan. Nah, tapi di video ini saya ingin highlight kepada Anda bahwa gini, yang namanya uang adalah netral. Ya, di dalam video ini saya akan tuliskan 7 belief saya tentang uang. Ya, dan itu yang saya rasakan dan itu yang saya dapatkan dan akhirnya itu yang bisa saya nikmati. Bukan saya nikmati sendiri, tapi saya juga bisa berbagi kepada orang-orang yang saya cintai. Saya bisa berdonasi, bisa memberikan berkat, bahkan saya juga bisa memberikan sebagian lagi yang harusnya milik Tuhan. Ya, so dalam video ini saya ingin tuliskan 7 ya. Yang pertama adalah money is magnet. Belief saya money adalah magnet, berarti saya bisa menarik, atau money itu menarik ya, menarik ya kan, magnet kan tarik menarik gitu ya. Jadi kalau saya bisa memberikan value lebih kepada customer saya ataupun kepada siapapun, ternyata itu attracting money, dan ternyata itu money datang kepada saya seperti attracting the money ya kan. Jadi seperti magnet gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan. So saya tidak fokus kepada produk saya tidak fokus kepada mungkin wah harus produknya unik, harus beda, harus harganya murah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ternyata saya jual produk yang menurut saya tidak murah, tapi ternyata saya bisa attracting money. So, money is magnet buat saya. Jadi, kalau saya fokusnya bukan hanya kepada produknya, tapi fokus kepada value. Apa yang saya bisa berikan lebih kepada klien-klien saya, servis saya, ya, edukasi yang saya berikan lebih, dan sebagainya, detail pengetahuan, dan sebagainya. Itu yang saya berikan lebih, khususnya karena saya seorang business coach, business consultant. Jadi, pada saya membantu klien-klien saya berikan lebih, berupa value lebih, waktu saya lebih, ya, penjelasan yang lebih detail, bahkan dengan video, tutorial, dan sebagainya, sehingga klien mendapatkan value lebih banyak. Dan ternyata gara-gara saya memberikan value, money attracting, jadi magnet ya, saya menarik gitu ya, dan uang ketarik gitu kan. Itu satu. Kedua, money is moving. Maksudnya moving adalah bergerak terus. Jadi kalau Anda punya uang, Anda uangnya simpan di mana? Simpan di satu rekening, simpan di 2 rekening, atau Anda simpan di situ aja, terus money-nya tidak bergerak kemana-mana. Nah, money itu sifatnya menurut saya ya, itu bergerak terus. Jadi kalau saya simpan, ya, saya pastinya investasikan di beberapa instrumen yang menurut saya sesuai dengan resiko saya. Jadi saya inginkan money itu bergerak, money-nya bekerja. Bukan saya yang terus-terusan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk saya. Saya invest di, saya buat tutorial video, saya buat e-learning, saya buat buku, gitu kan, invest ya. Saya invest di properti dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya money-nya is moving. So, money-nya bekerja. Saya invest di satu e-learning course yang saat ini sedang saya develop, ya. Nanti kalau sudah jadi, itu adalah investasi yang terus-terusan akan memberikan income, ya, income flow in, ya, karena money itu bisa bergerak. Jadi saya investasikan money-nya di beberapa instrumen yang memberikan cash flow, yang memberikan return lebih banyak. Jadi money itu terus bergerak. Saya tidak terlalu suka money-nya cuma diam di situ-situ aja. Ya, boleh sih diam di situ, tapi dengan satu investasi instrumen investasi yang bisa menghasilkan return lebih banyak. Ya, ada beberapa reksadana yang saya pasang, ada beberapa juga ya satu instrumen keuangan yang dimana saya mendapatkan return yang lumayan. Ya. Jadi menurut saya money is always moving. So when you also get the money, ya memang Anda alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk investasi leher ke atas pastinya saya belajar ya, dan investasi untuk saya bisa mengalokasikan dana untuk di beberapa instrumen investasi sehingga return lebih baik.
Nomor 3, money is everywhere. Maksudnya everywhere gimana? Dimanapun saya berada, uangnya ada terus di mana-mana. Jadi mau saya di negara ini, mau negara itu, ya, uangnya mengalir terus. Money di mana-mana. Jadi mau saya ada di Australia, saya di Singapura, saya ada di Malaysia, saya ada di US, ya uang mengalir terus. Di mana-mana saya bisa mendapatkan income. Saya bukannya sombong atau bagaimana, tapi saya percaya uang itu ngalir dari manapun dan dari berbagai currency. Siapa bilang uang itu harus cuma dari Indonesian rupiah? Bisa jadi US dollar, bisa jadi Australian dollar, bisa jadi Singapore dollar, macam-macam currency. Bahkan any currency you can get the money. If you believe money is everywhere, saya believe money is everywhere. Dulu saya nggak percaya, saya pikir ya udah cuma mata uang Indonesia saja. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah saat ini ya ada berbagai mata uang asing yang juga saya bisa terima. Semua berkat dari Tuhan, dan tentunya itu semua karena semuanya berjalan lancar dan baik ya. Jadi itu semua baik adanya, dan saya juga bayar pajak tentunya ya. Jadi itu penting juga. Everywhere meaning ya kalau Anda siap menerima uang, Anda pun harus bayar kewajiban Anda bayar pajak dengan benar ya. Ketiga, keempat adalah money is double. Maksudnya double adalah begini. Jadi kalau misalnya saya terima uang saat ini, misalnya tiap bulan 5 juta, lalu setelah 5 juta double berapa? 10 juta. 10 juta double berapa? 20 juta. 20 juta double berapa? 40 juta. Dan seterusnya. Ya, kalau Anda terima uang 1 juta, berarti double berapa? 200 juta. Berarti 400 juta, dan sebagainya. Kalau 1M, 2M, 4M, dan sebagainya. Jadi, money is always double. Jadi begini pertanyaannya adalah, seberapa cepat Anda bisa mendoublekan uang Anda? Seberapa cepat Anda bisa mendoublekan uang Anda? Saat ini misalnya Anda terima income tiap tahun, misalnya profit dan sebagainya, Anda terima misalnya 200 juta misalnya gitu kan, atau 3M misalnya contoh profit Anda bulan ini atau tahun ini. Anda bisa double nggak? 3M jadi 6M, 6M jadi 12M. Jadi pertanyaannya adalah seberapa cepat Anda bisa double di income? Ya, kalau Anda lingkungannya adalah orang-orang yang bisa mempercepat kekayaan, ataupun mereka orang-orang yang bisa mengaccelerate kekayaan mereka, pastinya Anda juga akan seperti itu. Karena 7 orang di sekitar Anda itu membuktikan siapa Anda. Ya, saya mengganti lingkungan saya, mengganti teman-teman saya, bukannya artinya saya tidak mau main dengan teman lama, bukan seperti itu, tapi saya mencoba punya waktu lebih untuk teman-teman yang dimana saya bisa naik level. Ya, jadi saya memilih teman-teman yang, atau lingkungan, bukan teman-teman, lingkungan yang membuat saya naik level. Tapi saya tetap bisa bergaul dengan siapapun, networking dengan siapapun, tapi saya memilih mengalokasikan waktu lebih banyak kepada teman-teman dan lingkungan, ya, grup, ya, edukasi dan sebagainya, networking, di mana saya bisa naik level lebih cepat. Money is double. Money is out of flow. Artinya adalah tanpa harus saya ada di sana, bekerja secara aktif, uang bisa datang, atau alias passive income. Saya percaya money is out of flow. Tanpa harus saya bekerja di sana, money datang sendiri, uang datang sendiri, aliran uang ada. Ya, saya tidur, saya jalan-jalan, saya pergi dengan keluarga, uang masuk gitu kan. Tanpa harus ada di sana. Ada tim saya yang bantuin saya, ada sistem yang membuat uangnya masuk gitu kan. Money is out of flow. Do you believe money is out of flow in your business, in your life? If yes, then it will out of flow to you. Ya. Terus money is a game. Jadi ibaratnya kalau kita main game seperti kita main monopoli, misalnya waktu kita kecil ya, atau mungkin saat ini juga Anda masih main monopoli. Anda kan kalau main monopoli tentunya apa? Anda inginkan misalnya, ya itu adalah di dalam video saya sebelumnya tentang membeli 4 rumah hijau dan 1 rumah merah kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman Anda yang lewat di dalam kawasan Anda, mereka kan bayar kepada Anda. Jadi money is a game. Jadi when you know the game, ya, when you know the game, you can win the game, right? Kalau saya tahu gamenya, saya tahu permainannya, dan saya tahu bagaimana cara strateginya, pasti saya akan menang, seperti main catur dan sebagainya, sama juga. Jadi menurut saya, money is a game. Pertanyaan, apakah Anda tahu main gamenya ya di bisnis Anda? Kalau Anda tahu gamenya di bisnis Anda akan make money luar biasa. Tapi kalau Anda nggak tahu cara main gamenya di bisnis Anda, bisa jadi mungkin money-nya bukan tambah banyak, malah tambah kegerus, dan Anda tambah terpuruk. Bisa jadi mungkin Anda nggak tahu. Anda harus cari tahu, belajar sama orang yang tahu main gamenya. Sehingga di bisnis apapun Anda harusnya bisa menang. Ya, saya percaya money is a game. Dan I win this. I win the game. Ya, saya invest di awal-awal untuk sebuah bisnis ya, dan saya percaya bisnis bisa berjalan, bisa make money even more, dan saya percaya setelah hampir 15 tahun saya jalankan ini jelas-jelas make money. So I win the game. So money is a game. Dan yang terakhir adalah money is 10x. Nah,
Money is 10x saya buktikan dan saya tulis di buku ini. Money is 10x. Saya bisa mendapatkan penghasilan 10 kali lipat dari cara saya melakukan sales ya, melakukan selling ya. Saya melakukan bagaimana cara berkomunikasi, cara bertanya dan sebagainya, bukan handling, dancing with objection dan sebagainya, ketemu dengan banyak prospek, banyak customer, dan saya buktikan sendiri dan di buku saya tulis secara detail bagaimana saya bisa strateginya untuk bisa mendapatkan 10x sales di dalam penghasilan saya. So, menurut saya money is 10x. Bukan hanya money, bisnis juga bisa 10x. So, ini adalah 7 belief about money yang saya jalankan dan yang saya buktikan di dalam bisnis saya, dalam keseharian saya. Ya, saya bersyukur, bukannya saya ingin sombong, tapi saya bersyukur ini semua karena berkat Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya, ya, saya hanya menjalankan dan memang semua sudah, kalau memang sudah jalan Tuhan, semuanya terbuka. Ya, tapi kalau Tuhan sudah tutup, ya tidak ada yang bisa buka lagi. So, gunakanlah kesempatan, lakukannya yang baik ya. Anda harus bekerja dengan jujur tentunya, dengan motivasi yang baik ya, dengan benar-benar full heart dan berikan value lebih kepada klien-klien Anda dan customer Anda. Yang paling penting adalah kalau Anda membangun hubungan baik dengan customer Anda, berikan value yang lebih, dan Anda percaya bahwa uang itu bukan segalanya, tapi kalau Anda percaya bahwa berkat dari Tuhan itu akan pasti melimpah kalau Anda lakukan yang baik dan kalau Anda kelola yang baik. Dan ini adalah 7 belief yang saya rasakan sendiri dan yang saya bisa dapatkan. Bersyukur. Saya Hendra Hilman, take care, sukses selalu, dan salam pengusaha.